siang. Siang Romo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya Lina Romo dari iya. Gerakan Kebangsaan Indonesia. Terima kasih sudah menyambut kita pada siang hari ini. Saya Sintara, jadi saya pemerhati kebudayaan Chinese ya. Jadi saya juga senang Lina bisa datang berkunjung ke wihara Hok Tek Cheng Sin ini. Iya, Gitu. ya kita yang terima kasih Romo di Ya. tengah waktunya. Dan ini kita lagi tur kebinekaan. Ya. Dan pasti yang pertama teman-teman nanya ini Romo, Vihara Hok Tek Cheng Sin, atau di depan ditulis Amurfa Bumi. Boleh jelasin ke kita ini vihara apa Romo? Wihara Hok Tek Cheng Sin ini adalah disebut di bahasa Sanskertanya sebagai Amurwa Bumi. Amurwa ya bacanya ya. Oke. Hok Tek Cheng Sin ini adalah sebuah dewa, seorang dewa. Dia seorang dewa di negeri Tiongkok, ya kan, di mana dia banyak berjasa membantu rakyat miskin supaya pada saat itu rakyat miskin sangat menderita. Sedangkan dia adalah sebagai semacam kayak pengusaha gitu, sebagai bangsawan. Lantas dia membuka gudangnya, memberikan beras-beras hasil bumi kepada rakyat-rakyat yang membutuhkannya. Jadi karena amal kebaikannya yang begitu besar, sehingga dia dikenang oleh rakyat Tionghoa, sangat menghormati beliau. Sebagai filsafat dari orang Tionghoa, kita harus mengingat jasa-jasa para leluhur. Jadi lama-lama dia menjadi predikat dianggap sebagai dewa. Kalau rakyat sedang susah, mengadu kepada dia. Tolonglah kepada Dewa Hok Tek Cheng Sin, bisa membantu kami, memberkati kami dengan berkah dan segala macamnya. Begitulah awal muawal Dewa Hok Tek Cheng Sin ini ada, dan lama-lama supaya bisa melakukan persembahan kepada beliau, untuk sembahyang kepada beliau, didirikanlah wihara-wihara yang bernama Hok Tek Cheng Sin ini. Dan begitu. Ini bukan hanya di sini saja, di luar negeri juga banyak, di Jawa aja banyak. Hok Tek Cheng Sin begini. Baik, ini satu pelajaran yang baik, dari namanya saja kita diajarkan untuk tidak menyimpan segala sesuatu sendiri ya, betul, Romo. Bagikan betul. kepada yang lain yang membutuhkan. Betul. Romo, betul. kita masuk dulu boleh? Mari. Ya. Romo, boleh tahu ini apaan Romo? Ini burung ya. Jadi burung biasa sebagai kita ini yang dinamakan kebudayaan Fangsen. Fangsen itu melepas makhluk hidup ke alam bebas. Jadi manusia umat yang sudah merasa dirinya kabul permohonannya kepada dewa-dewa begitu, atau kepada Buddha, dia lantas kaulan dengan melepas burung-burung terbang. Kadang-kadang ada ikan juga, Lina. Bisa burung, bisa ikan. Intinya makhluk hidup ya. Belut, kadang-kadang pokoknya makhluk-makhluk hidup dilepas begitu. Maksudnya supaya semua bisa terbebas keluar dari derita. Maksudnya seperti begitu. Dan ini dilakukan oleh jemaat yang terkabul ya permohonannya, nazarnya salah satunya melakukan seperti hal begini gitu. Menarik ya. Intinya satu ekor melambangkan kuantitas permohonan atau gimana? Tidak, itu semua terserah kepada keinginan dari umatnya. Baik. Ada umat dia merasa umur saya 40, dia melepas 40 ekor, tapi tidak ada dalil standar tidak ada. Semua adalah tergantung niat daripada yang ingin melakukan nasar begitu. Baik. Kira-kira menarik, begitu. Romo. Nah, ya. Ini langsung menarik perhatian nih sebelum ke viharanya. Boleh jelasin, Romo? Kalau ini yang dinamakan sebagai Tuhan.
Oh, makanya dia tidak ada wujud patungnya. Baik. Nah, dia hanya ada hiolo, tempat taro hio. Jadi ini Lina asal tahu bahwa ini adalah kita bersembayang kepada Tuhan, ya, Tuhan Allah. Kita menyebutnya Tian Akong. Tian Akong. Tian Akong, ya. Kemudian di sini ada naga-naga ini. Naga dianggap kalau di barat naga itu makhluk jelek, makhluk jahat. Ya. Tapi kalau di China sebagai orang Tionghoa kita menganggap naga itu makhluk mulia. Karena dia memberi, ada naga yang mendatangkan hujan, ada naga yang mendatangkan hasil bumi yang baik. Jadi ada perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur. Ya, ya. Kalau di barat naga itu jahat, penghancur, pembunuh Iya. gitu. Membakarin kampung, Membakar sekampung, kampung, menyulik kalau anak itu orang. tidak, Ya, dia oke, oke. memberkati, kehadiran dia memberi rahmat, memberi berkah kepada orang Tionghoa, kira-kira begitu, Lina. Baik, baik. Makasih, Romo. Ya, yuk. Kita ke dalam lagi, Romo. Yuk. Ya, maaf. Nah, ini tahu nggak, Lina? Ini suka lihat di apaan? Singapura, bukan? Ini Bukan. adalah sebenarnya Konghucu, umat Konghucu yang memuliakan makhluk ini. Karena ketika Baik. kelahiran Konghucu katanya muncul makhluk ini. Ini singa ya? Singa. Baik, baik. Jadi muncul makhluk ini hadir gitu memberkati kelahiran Konghucu. Dia menjadi hewan yang mulia, selevel dengan naga. Oh, Ada lagi burung hong kan, burung hong Phoenix. juga. Phoenix. Phoenix, oh iya, iya. Jadi juga. Jadi salah satunya begitu. Tapi sebagai orang Buddha sih ya biasa aja menganggap ini sebagai biasa aja. Tapi bagi Tridharma ini sangat penting karena Tridharma ada unsur Konghucunya kan, begitu. Ini Lina. ada hubungannya dengan yang barongsai gitu, Romo? Iya, jadi barongsai itu sebenarnya ya, barongsai itu hadir di Imlek Oh, iya, sampai iya. Cap Gome. Baik. Tidak hadir setiap hari atau pemberkatan suatu tempat gedung itu baru ada barongsai gitu loh. Nah, kalau sekarang malah kan dipakai buat orang ini ya, jadi festival lah ya. minta-minta. Oh, Bukan iya, iya. orang minta-minta pakai begituan. Iya, iya, iya. Kan gitu. Sebenarnya itu mempunyai nilai ritual yang tinggi begitu kira-kira, Lina. Baik. Ya, semoga teman-teman bisa tahu ya Iya. sejarahnya dan nilainya, bukan Benar. sesuatu yang mulai didegradasi ya Betul, nilainya ya. betul, Baik, betul. baik. Gitu, Lina. Baik. Ya. Nah, Romo bisa jelaskan mungkin ya lampion-lampion ini saya lihat ada nama. Kalau lampion Dan ini nomor. terkadang-kadang umat dia juga ingin dibukakan jalan hidupnya, diterangi hidupnya. Jadi dia berdoa kepada dewa-dewa, kemudian dia memasang ini supaya hidupnya bisa dilindungi selama setahun begitu. Selama Nanti setahun. ketemu lagi sampai Imlekan lagi. Biasa ini Imlek sampai habis Imlek gitu loh. Oh, adakannya begitu. Baik, baik. Ya. Nah, ini yang burung hong tadi ya? Ya, ini burung hong. Yang ini burung hong. Nah, dia dengan naga selalu berdekatan, Temenan. berpasangan. Gitu. Nah, ini saya lihat sedang memang lagi direnov, dicat ya karena menjelang Imlek ya, Romo. Iya. Baik. Nanti kita ketemu dengan pengurusnya langsung. Tadi iya. Pak Pacien ya. Iya, iya. Tapi mau ada nanya dulu ya, silakan. Boleh, boleh. Boleh ke dalam, Romo. Saya lihat ada Silakan, patung-patung ya. dan altar, bisa dijelaskan. Romo bisa tolong jelaskan altar ini ke kita-kita? Ya, jadi ini adalah Dewa Hoktek Chengsin-nya ya. Dia ditaruh di tengah karena dianggap sebagai tuan rumah dari wihara ini. Jadi dialah sebenarnya yang pemilik wihara ini gitu. Nah, sesuai dengan sebutannya wihara Amurawa Bumi atau Hoktek Chengsin. Disinilah beliau itu
duduknya, altar utamanya begitu ya. Kemudian di sebelahnya adalah Dewi Kwan Im. Dewi Di Kwan situ. Im. Oh iya. ya, betul. Kita datang ke situ. Baik, baik. Ya. Yuk. Oh, ini kita udah sering dengar lah ya, Dewi Kwan Im. Jadi ini adalah patung, kita menyebutnya rupang sebagai penghormatan, bukan patung biasa, tapi patung makhluk suci, itu kita sebutnya sebagai rupang. Jadi rupang Dewi Kwan Im ini adalah seorang dewi yang welas asih. Welas Ya, asih. Betul. mungkin ada persamaan dengan Bunda Maria di kira-kira lah di dalam Katolik begitu. Jadi dia itu mempunyai hati nurani yang sangat tinggi kepada kemanusiaan. Dia selalu disebut Kwan Im karena dia mendengar dan melihat penderitaan manusia. Jadi dia bertekad untuk menolong manusia sampai setuntas-tuntasnya. Begitulah dia punya tekad daripada Kwan Im ini, sehingga dia sangat dipuja oleh para umat, khususnya umat Tridharma. Iya. Begitu. Nah, ya. tentang Tridharma, Romo boleh cerita, Romo, Ya, Tridharma itu? Tridharma itu sebenarnya adalah berkembang dari Tiongkok, ya. Karena di sana kita mengetahui bahwa 500 tahun sebelum Masehi itu lahir seorang besar, yaitu Buddha Gotama. Kemudian bersamaan di era tahun yang sama juga lahir juga Konghucu, seorang besar filosofi Konghucu, dan juga kira-kira hanya berbeda berapa tahun gitu lahir juga Lao Tse. Mereka menjadi tiga nabi besar yang disebut sebagai Samkau. Ajarannya disebut Samkau, dan diindonesiakan menjadi dari Sansekerta menjadi Tridharma. Begitu. Jadi tiga agama itu menyatu di dalam diri orang Tionghoa gitu. Ya. Jadi dia Budanya Buddha Samkau, Buddha Tridharma gitu. Nah, jadi seperti begitulah adanya di dalam Dewi Kwan Im, karena kemuliaannya punya tekad yang baik untuk menolong manusia begitu, maka dia dipuja. Begitu, Lina. Baik, makasih ya Romo. Kita Ya, jadi tahu sama-sama. sekarang Tridharma itu Ya. Buddha, Konghucu, Konghucu, dan dan Tao Lao Tse. dari Lao Tse ya. Nah, ini lilin-lilin ini boleh jelasin Romo? Ya, Juga ini- ada tulisan-tulisan ya? Ya, ini biasa umat dia setelah berdoa di sini, dia ingin memohon supaya bisa diberikan perlindungan. Baik. Karena ada filsafatnya di zaman Buddha dulu, ada seorang nenek-nenek miskin yang ingin memberikan persembahan, tapi dia nggak punya duit. Lantas dia memotong rambutnya, dia bilang inilah harta aku satu-satunya yang aku punya. Tolonglah berikan aku minyak supaya aku bisa memberikan persembahan kepada Buddha berbentuk pelita. Akhirnya karena nggak enak hati, si penjual minyaknya kasih. Nah, itu dibawa kepada Buddha, dinyalakan. Pada saat itu ada gangguan dari iblis ingin mengganggu Buddha begitu. Tiba-tiba datang angin besar yang sangat besar, pelita-pelita semua pada mati, hanya pelita si nenek ini yang masih nyala, bertahan. Itu ditanyakan kepada Buddha, kenapa kok si nenek ini yang bertahan? Ya karena niat dan hatinya tulus. Maka itulah sebenarnya kekuatan yang sesungguhnya di dalam ajaranku ini. Jadi niat yang tulus. Niat yang tulus. Nah, kira-kira Baik. begitu, Lina. Ya? Mantep Romo. Ya. Kemudian, nah ini ada altar pusat ini ya. Oh, yang Ini tadi kan dijelaskan yang ya. Hok Tek Cheng Sin ya, Oke, Hok baik, Tek Cheng baik. Sin. Nah, Tadi ya. Kalau yang di sana Romo? Nah, Kwan Kong. yang ini adalah Dewa Kwan Kong. Dewa apa itu? Romo? Dewa Kwan Kong itu dia hidup di era
era Samkok, 3 kerajaan Iya, di China. iya, betul. Pada saat itu terjadi perang, rakyat menderita. Si dewa Quan Kong ini dia makanya disebut seorang dewa karena dia mempunyai hati yang baik. Dia tidak suka kepada ketidakadilan. Biarpun pejabat seperti apa, yang berkuasa seperti apa, yang sangat jahat, dia akan datang untuk menghukumnya. Sehingga rakyat setiap ada gangguan dari orang-orang jahat dengan menyebut nama Quan Kong, orang itu ketakutan. Oke. Jadi lama-lama dia menjadi seorang dewa. Begitu kira-kira, Lina. Ya. Oh, banyak sekali pengetahuan kita. Iya. Romo, thank you banget ya. Sama-sama. Kita nanti berbincang dengan teman-teman pengurus di sini ya. Oh ya. Romo. Ya, selamat sore Pak Yasin. Sore. Terima kasih Bapak mewakili pengurus Wihara Amurfa Bumi ini menemui kita Pak dari Gerakan Kebangsaan Indonesia. Pak Yasin, boleh tahu aktivitas apa aja yang ada di wihara ini Pak Yasin? Ya biasa aja kebaktian. Kebaktian, Sebulan sembahyang. 4 kali. Sebulan 4 kali. Setiap hari Sabtu sore. Enggak, bukan. CF tanggal 1, tanggal 30, tanggal 14, tanggal 8. Oh, ada penanggalan-penanggalan 4 kali sebulan. Biasanya lagi level PPKM seperti ini, berapa jemaat yang hadir Pak dalam satu kali kebaktian? Kebaktian sih kita orang batasnya 30. 30. Dengan penjarakan, prokes ya Pak ya, Dalam ruangan. dalam ruangan. Di ruangan ada nggak ikut kebaktian. Oh, ada juga yang seperti itu. Berapa lama sekali kebaktian Pak biasanya? Biasanya 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Baik, dan aku lihat ada juga aktivitas sosial yang dilakukan teman-teman di wihara ini. Boleh cerita ini beras-beras ini apa Pak Yasin? Umat kirim kemari untuk dia buat Imlek sosial, bakti sosial Imlek. Baik, baik. Jadi mereka mengumpulkan beras ke sini, lalu Bapak dan teman-teman apa Pak dibagi kemana? Ya, pokoknya kan sih kelurahan ya. Atau masing-masing bawa yang kenalan, yang ini bawa ke daerah yang Tangerang. Intinya ke masyarakat yang membutuhkan ya Pak ya. Dan apakah harus yang seagama atau ini Bapak kita tidak lihat agamanya Pak? Baik. Baik. Pak, terakhir yang mau ditanyain, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan, ini kita namanya tur kebinekaan Pak. Kita berkunjung ke 7 rumah ibadah dan salah satunya ke wihara ini. Nilai kebinekaan apa yang teman-teman wihara pegang dalam berjemaah di sini? Ya sosialisasi kebersamaan lah, tapi satu tujuan gitu. Baik. Jadi masing-masing gitu kita agama lain nggak apa, kita satu tujuan untuk masyarakat berbaur. Betul, walaupun kita berbeda-beda tapi kita satu. Begitu kira-kira Pak Yasin ya. Pak Yasin, sekali lagi terima kasih atas sudah menyambut kita di sini pada saat ini. Terima kasih, Namo Buddhaya. Baik Romo, terakhir nih ya, pesan kepada teman-teman semua dari Gerakan Kebangsaan yang mengikuti tur kebinekaan ini. Apa nilai toleransi yang dipegang oleh teman-teman di wihara ini, oleh teman-teman berdasarkan Tridharma tadi, Romo? Benar, Lina. Jadi kepada teman-teman semua ya, kita berbeda-beda, tetapi kita adalah satu, yaitu di dalam negara NKRI yang kita cintai. Semoga kita tetap bersatu dan bertoleransi bersama. Sadu. Makasih Romo. Sama-sama.